Internasional dari kelompok 2 izin memberikan penyuluhan tentang ADR. Sebelumnya Bapak dan Bapak sudah mengetahui apa itu ADR? Belum. Sebelumnya jadi Pak kita kasih cerita dulu ya untuk tahu seberapa namanya cara diberikan penyuluhan. Yang Bapak dan Kakak lihat yang ada pada poster ini ada untuk posternya ada 3 ADR, di mana ADR itu merupakan suatu obat yang berbahaya yang tidak diharapkan yang terjadi pada dosis yang digunakan oleh manusia dengan tujuan untuk mendiagnosa suatu penyakit maupun pengobatan. Jadi ada salah satu kasus yang kami ambil di luar Bali, yaitu pasien Tuan LB, seorang laki-laki 48 tahun yang memiliki nyeri ulu hati, di mana dokter di Poliklinik Rawat Jalan di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya mendiagnosis bahwa pasien tersebut menderita peradangan pada lambung. Jadi pasien tersebut diberikan resep Lansoprazol 30 mg digunakan 1 kali sehari, di mana pasien tersebut mengeluhkan kram otot dan nyeri bahu terutama pada malam hari. Untuk obatnya ini Lansoprazol. Jadi tadi sudah membaca kasusnya. Jadi pasiennya mendapatkan obat itu yang Lansoprazol 30 mg. Nah, didapatkan bahwa ternyata terdapat efek samping, yaitu pasien mengalami namanya dari pada bahu. Jadi pada saat itu melaporkan kepada apoteker dan apoteker memberikan saran bahwa harus menghentikan terlebih dahulu. Nah, jadi pada kasus ini ternyata sudah dilaporkan itu Pak. Nah, dianalisa pakai itu namanya Naranjo, dihitung. Jadi di sana ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja efek dari obat tersebut. Nah, dihasilkan yaitu dengan hasil 19 yang artinya pasti terjadinya ADR yang tadi itu Adverse Drug Reaction. Nah, jadi setelah itu apoteker sudah mengetahui dan melaporkannya ke bagian yang namanya EMESO, yaitu Electronic Monitoring Efek Samping Obat. Nah, jadi ada online, ada offline ya. Nah, kalau online itu ada alurnya, bisa dilihat. Jadi yang pertama dari tenaga kesehatan siapapun bisa, dokter, perawat, siapapun bisa yang melaporkan gitu. Kemudian ada kita lewatnya registrasi, kemudian diverifikasi oleh yang namanya petugas Badan POM. Setelah itu menerima notifikasi email BPOM RI-nya. Kemudian tenaga kesehatan masukkan data-data dari EMESO tersebut dan data tersebut masuk ke situ BPOM-nya. Setelah itu diverifikasi dan data tersebut masuk ke WHO terakhir di sana. Nah, jadi maksud di sini adalah jadi efek-efek sampingnya obatnya misalnya Lansoprazol ini sudah diketahui berapa orang yang kena demikian. Itu online. Kemudian offline yang ini menyiapkan adalah tenaga kesehatannya. Jadi masyarakat hanya melaporkan saja bahwa saya ada efek samping obatnya seperti ini gitu. Jadi pertama tenaga kesehatannya hanya sekedar info aja, nggak apa-apa. Jadi yang pertama siapkan formulir efek samping obat yang tadi EMESO tersebut. Nah, ini dilakukan oleh petugas kesehatannya. Kemudian dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan jika terdapat kejadian tidak diinginkan yang seperti tadi nyeri bahu dan lainnya, segera diatasi. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dan pencatatan pada EMESO. Nah, kemudian petugas kesehatan melengkapi informasi dari keluarga pasien, kemudian rekam medis pasien, reaksi ADR dan reaksi tadi EMESO tersebut yang terjadi, dan juga riwayat pengobatan 4 minggu sebelum terjadinya ADR. Setelah itu dilakukan pengamatan untuk menentukan terjadinya efek samping obatnya tadi. Lanjut tersebut, kemudian pelaporan yang tadi EMESO, selanjutnya dilakukan dokumentasi oleh apoteker di Naranjo tersebut dan ditandatangani atau disahkan oleh apoteker.
Nah, selanjutnya apoteker yang melaporkan meso ini yang langsung dikirim ke Pusat Nasional BPOM RI. Itu nanti. Ada pertanyaan? ADR ini sama nggak sih sama alergi? Misalnya kan kalau pasien berobat kan pasti ditanya sama dokternya, ada alergi obat bu gitu. Kalau misalnya pernah mengalami ADR ini apa juga sama? Maksudnya sama kan ada yang misalnya alergi antibiotik gitu. Nah kan alergi itu kan ada efek sampingnya juga sebelumnya. Apakah sama ADR? Jadi kalau alergi sama ADR ini berbeda. Kalau ADR ini kan setelah si dokter memberikan, barulah timbul efek samping setelah peraturan itu digunakan obatnya. Kalau alergi itu kan bisa kita cek dulu dari darah pasien, terus Berarti nanti kalau misalnya seandainya kan udah pernah nih konsumsi misalnya lansoprazol, ada efek sampingnya, ada ADR yang muncul. Berarti nanti pas berobat selanjutnya, pas dokter nanya ada alergi obat, berarti kita bisa bilang lansoprazol. Gitu. ya sebelumnya ada. Ada yang sampai meninggal, berarti obat tersebut kayak Sudah apa ada sih ya, kata- pengedaran. di stop pengedarannya gitu. Albutil itu kan Bocil itu kan baru diketahui nih tuh Pak. Iya, iya. Ya, baru di stop karena kan semakin tahun maju. albutil lama gitu. 17. Tapi sekarang udah ada. tapi ada lupa ganti logo Kerasi. Buat Kerasi. Sama kayak ini siapa? Vitamin itu yang buat apa gitu ya. Oh, gini apa tuh yang buat tulang tuh Pak ya? Itu juga di stop. Kan pernah Ada efek tapi samping. sekarang muncul lagi tuh. Tapi kayaknya kandungannya udah ada yang Terbaru diganti lagi. gitu. Iya. Dan itu pun harus lewat uji. Tio apa namanya itu? Oh, Tiosten DS. Ya, tuh. Nah, biasin ya. Ya, udah di stop. Kalau Ada ini kan pasien bahan kan, evaluasi. kalau sekarang ada efek sampingnya sama sekali loh, nggak mau sembuh. Kalau dulu sekali minum tuh Mau dia. hilang dia jadinya. Kalau sekarang saya udah satu pepel minum biasin nggak ada efek. Kalau ADR gitu nggak melalui BPOM ya? Kan udah berjalan nanti BPOM. Iya. Makanya apapun ada efek samping kita harus dapat kebijakannya. Tapi untuk Posisinya enggak ya? Iki ada postes nih Pak sama Kakak di servisnya. Kan udah tadi nih. Ini yang tadi kan di tesnya. Soalnya sama. Soalnya Soalnya sama ya, nih. Sama nih. sama sih. Sama. Jadi untuk ini mengetahui sesudah- apakah Udah Berhasil. memahami. Memahami apa itu ada lewat poster. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya apakah udah tahu, udah pernah dengar itu apa itu ADR? Belum, Atau Bu. jadi di sini kami dari Kampus Universitas Bayu Internasional Mahasiswa Farmasi ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang apa itu adverse drug reaction atau yang sering kita kenal sebagai efek samping obat namun tidak dikehendaki. Jadi sebelumnya kita mau ngasih pretest dulu, terus nanti mengukur beberapa pemahaman tentang penyuluhan. Tadi kan udah pretest dulunya tadi nih. Iya. Niki yang jelasin untuk ADR Nika adverse drug reaction. Jadi adverse drug reaction Nika adalah salah satu efek yang ditimbulkan obat, respon dari suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan yang terjadi pada dosis yang digunakan oleh manusia dengan tujuan untuk mendiagnosa suatu penyakit maupun pengobatan. Jadi untuk ADR niki beda sama efek samping obat ya. Beda. Jadi untuk obat yang di sini digunakan niki obat lansoprazol kayak tadi yang dipakai di pretest niki kan obat lambung niki. Obat lambung dia. Terus untuk kasusnya niki kan niki kasusnya ADR yang terjadi niki dah contoh kasusnya, di mana contoh kasus di sini Tuan LD pasien laki-laki berumur 48 tahun mengeluh nyeri ulu hati. Nah, ia mengunjungi dokternya di poliklinik rawat jalan di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya dan didiagnosis menderita gastritis atau peradangan pada lambung. Kemudian dia diresepkan 30 mg lansoprazol sekali sehari. Pasien mulai mengeluh kram otot dan nyeri bahu atau miopati, terutama pada malam hari. Kemudian apoteker telah berkonsultasi dengan dokter dan menyarankan pasien untuk menghentikan lansoprazol.
setelah pengobatan dihentikan, pasien masih merasakan nyeri, tapi intensitasnya berkurang setelah otot dan nyeri bahu miopati hilang sama sekali. Kemudian yang terakhir, apoteker meminta pasien untuk mengulangi pengobatan dan hasilnya keluhan yang sama, nyeri berkurang setelah obat dihentikan selama 2 hari. Kemudian lanjut untuk pengatasannya, di sini kan udah diketahui tentang lansoprazol, di mana untuk pengatasannya pada kasus pasien yang tadi nih kok, Tuan D berusia 48 tahun dilakukan analisis Naranjo, di mana analisis Naranjo itu analisis mengenai efektivitas obat dan digunakan skala di mana terjadinya ADR dan didapatkan hasil yaitu 9+. Nah, 9+ itu apa artinya? Jadi pasti terjadi ADR. Artinya si Tuan D ini mengalami ADR atau adverse reaksi obat yang sudah saya jelaskan dari di awal. Terus karena pemberian lansoprazol 30 mg. Jadi obat yang menyebabkan terjadinya ADR itu adalah lansoprazol. Lansoprazol yang ini 30 mg ini. Karena mungkin ada kesalahan dalam minum obat. Kemudian untuk penyelesaiannya yang dilakukan pada kasus adalah menghentikan pemberian lansoprazol dan lansoprazol ini dihentikan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan. Nah, kalau udah ada ADR itu ada cara pelaporannya. Kalau cara pelaporannya kalau lewat online bisa diatur alur pelaporannya itu melalui apoteker atau tenaga kesehatan, lalu diregistrasi akun melalui emiso.com, lalu diverifikasi oleh petugas Badan BPOM, lalu petugas Badan BPOM menerima email notifikasi lalu tenaga kesehatan dan industri farmasi menginput ESO ke dalam aplikasi emiso. Lalu database itu masuk ke badan BPOM, lalu divalidasi dan diverifikasi laporan tersebut, lalu masuk ke database di WHO. Itu kan melalui online-nya. Kalau melalui offline bisa, jika menemukan efek samping obat, segera hubungi tenaga kesehatan atau apoteker. Nanti akan disiapkan formulir monitoring efek samping obat, lalu dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan jika terdapat kejadian tidak diinginkan atau efek samping obat. Lalu petugas kesehatan melengkapi informasi dari keluarga pasien, catatan medis, reaksi ADR, reaksi meso yang terjadi dan juga riwayat pengobatan 4 minggu sebelum terjadinya ADR. Lalu dilakukan pengamatan untuk menentukan terjadinya efek samping obat tersebut. Pelaporan efek samping obat bisa dilakukan melalui online sama offline juga. Selanjutnya yang dilakukan dokumentasi oleh apoteker. Laporan meso ditandatangani oleh apoteker dan laporan meso dikirim ke pusat meso nasional dan BPOM RI. Sekian. Jadi untuk biar lebih gampang diketahui itu ADR itu sebenarnya kan efek samping obat yang tidak dikehendaki. Jadi belum tentu misalkan belinya ini minum lansoprazol terus belinya ini juga minum. Nah, belum tentu efek sampingnya itu sama. Jadi kemungkinan cuma belinya ini dia yang mengalami efek samping itu, tapi belinya ini enggak gitu. Itu yang namanya ADR. Jadi tidak semua efek sampingnya itu sama di setiap pasien. Seperti itu, nggih. Udah kira-kira udah mengerti nggih? Udah. Jadi selanjutnya kita nonton ada proses lagi nggih untuk lebih baca. Kan tadi udah mendengar tuh penjelasannya. Bisa tolong diisi kembali nggih. Mengisi post-test. Terima kasih atas waktunya udah mengikuti penjelasan ini. Mohon maaf kami mengganggu waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat di-share juga ke keluarga, sahabat, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Waktunya, jadi sebelumnya sudah pernah mendengar ADR atau adverse drug reaction. Kalau bahasa biasanya itu efek samping obat. Cuman efek samping obat yang tidak dikehendaki. Jadi setiap orang tuh beda-beda, tidak semua dia mengalami efek samping yang sama. Sudah pernah dengar? Sebelum mau mulai penyuluhan, Wentan pretestnya kayak jawab soal dulu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ADR. ADR itu apa gitu nih? Bisa dilihat di posternya. ADR merupakan respon dari suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan yang terjadi pada dosis yang digunakan oleh manusia dengan tujuan untuk mendiagnosa suatu penyakit maupun pengobatan. ADR itu kayak efek samping obat, tetapi belum diketahui sebelumnya. Kalau efek samping kan misalnya konsul ke dokter, ditanya sama dokternya apakah ada efek samping obat ini, ada alerginya gitu. Berikut kasusnya Niki, kasusnya diambil dari kasus di luar Bali. Tuan LD, pasien laki-laki 48 tahun, mengeluh nyeri ulu hati. Dia mengunjungi dokternya di Poliklinik Rawat Jalan, sebuah rumah sakit swasta di Surabaya, dan didiagnosa menderita gastritis atau peradangan pada lambungnya. Tuan LD diresepkan oleh dokter 30 mg lansoprazol, diminumnya sekali sehari. Pasien mulai mengeluh kram otot dan nyeri bahu, terutama pada malam hari setelah pemberian dari lansoprazol. Setelah apoteker konsultasi dengan dokter dan menyarankan pasien untuk menghentikan lansoprazol obatnya tersebut. Setelah pengobatan dihentikan, pasien masih merasa nyeri, tetapi intensitasnya berkurang. Kram otot dan nyeri bahunya hilang sama sekali. Apoteker meminta pasien untuk mengulang pengobatan dan hasilnya keluhan yang sama, nyeri berkurang setelah obat dihentikan selama 2 hari. Niki berarti lansoprazol memberikan ADR berupa nyeri otot dan kram otot. Cara pengatasan obatnya Niki, ADR-nya Niki, pada kasus Tuan D berusia 48 tahun dilakukan analisis naranjo. Analisis naranjo Nike untuk mengetahui skala terjadinya ADR. Analisis naranjo Nike nanti ada form kuning, nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang efek samping obatnya. Nanti di sana ada poin-poin. Bila poinnya itu melebih dengan hasil 9+, berarti kasusnya ini telah terjadi ADR atau efek samping yang tidak diinginkan. Karena pemberian lansoprazol 30 mg, penyelesaiannya Niki dengan cara dilakukan adalah menghentikan pemberian lansoprazol tersebut. Seperti kasus yang tadi kan ada penyelesaian itu, kalau lansoprazolnya di stop maka ADR-nya itu hilang. Ini contoh obat lansoprazolnya. Fungsinya itu untuk gangguan lambung dan mah. Gitu. Berhentikan meminum obat tersebut dan dianalisis lagi oleh dokternya. Jadi untuk caranya bisa dengan melaporkan. Jadi untuk pelaporannya bisa dijelaskan seperti apa dengan saya. Nika kan tadi udah dijelasin tentang ini, tentang efek samping obatnya Nika, lansoprazolnya. Kalau lansoprazolnya kan dapat menimbulkan efek samping obat seperti yang ini, tidak kayak miopati saja, kram otot karena obatnya. Tapi padahal obat ini kan pun normal, udah normal. Gimana sih cara untuk melaporkannya Nika kalau misalkan kita ada kena gini, ada kena ADR Niki? Nah, cara pelaporannya Nika, yang pertama Niki dan langkah-langkahnya kan ada Nika tulisannya. Yang pertama, siapkan formulir monitoring efek samping obat atau meso oleh petugas rumah sakit kalau kebetulan kita berada di rumah sakit. Kemudian dilakukan sebelum terjadinya ADR. Yang keempat, dilakukan pengamatan untuk menentukan terjadinya efek samping obat. Yang kelima, pelaporan efek samping obat dapat dilakukan dengan secara online dan offline. Nah, apabila secara online bisa dihubungi langsung di BPOM, di situs BPOM-nya. Sementara untuk offline-nya langsung melalui surat menyurat. Nah, yang keenam, dilakukan rekomendasi oleh apoteker, laporan meso ditandatangani oleh apoteker dan laporan meso dikirim ke pusat meso nasional BPOM RI.
Jadi niki sebenarnya untuk alurnya niki berarti untuk alur yang terjadi di rumah sakit apabila pada saat kita di rumah sakit dikasih obat, pas di rumah sakit terjadi ada efek niki, efek samping obat yang tidak diinginkan atau ADR-nya niki. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan penjelasan. Sebenarnya alur ini sekedar tahu aja, cuman tetap yang melaporkan itu tenaga kesehatan. Dan kalau misalkan dari masyarakat yang mengalami ini, kita tinggal melapor ke petugas kesehatan terdekat aja. Kan misalnya man obat dosis normal, kan biasa normal nih obat nih bang itu terus tiba-tiba muncul efek samping, efek samping tidak terduga. Misalnya kata gitu. Tapi sing makejang mana efek samping itu misalkan mek itu ya pade gitu. Patuh minum obat atau dosisnya patuh, tapi cuman mek itu gini mengalami gitu. Itu adanya ADR, efek samping obat yang tidak diinginkan. Kalau misalkan vaksin, suatu vaksin itu kan muncul efek samping cara panas itu kan pasti semua yang mengalami sing terduga gitu. Emang pasti efek samping itu berbeda lah ya efek samping. Kan cara gitu cuman pengenalan untuk masyarakat kan kalau beda artinya efek samping ADR. Terus ada masih pelaporannya. Cuman sebenarnya kalau masih untuk masyarakat sekedar tahu kan. Sebenarnya kan tetap tenaga kesehatan yang melaporkan nanti. Kalau misalkan memang banyak kasus ADR tersebut nanti kan dievaluasi oleh BPOM. Misalkan kalau terlalu banyak kasusnya itu obatnya bisa ditarik oleh BPOM. Kan coba obat-obatnya yang ditarik tuh masyarakat. Kayak gitu aja. Di Universitas Beli Internasional kami dari kelompok 2 kelas A3C niki kebetulan ada tugas tentang adverse drug reaction. Nah, jadi sebelumnya Bapak sempat dengar apa itu adverse drug reaction atau ADR? Pernah dengar? Tidak? Nggak pernah gitu. Jadi ADR ini mirip dia kayak efek samping obat, tapi bukan efek samping obat. Biasanya kan kalau efek samping obat itu misalkan minum misalkan seperti kita vaksin, habis vaksin itu kan udah pasti gejalanya itu apa panas kan biasanya panas ya, itu panas biasanya keluhannya kan itu efek samping. Sementara ADR ini dia itu seseorang yang diberikan dosis normal tetapi dia mengalami efek samping yang tidak diketahui, kayak misalkan pegal gitu tiba-tiba padahal dia inginnya untuk dosisnya itu sama dan setiap orang itu beda-beda dia bisa untuk adverse drug reaction gitu. So, untuk definisi dari adverse drug reaction Ya kan kasusnya itu tadi baca, jadi intinya seorang tuan LB ya, seorang laki-laki pada saat itu diberikan obat jadi dia ada apa namanya sakitnya, jadi paling itu dikasih obat langsung soalnya ya dia obatnya itu untuk yang namanya gangguan lambung. Nah di situ dikasih obatnya itu timbul efek pak kayak pegel, jadi ada namanya intensitas nyeri dari 0 sampai 9, dia udah sampai nyeri sekali, udah sampai 9 dan akhirnya dilaporkan ke apotekernya. Nah akhirnya obatnya di stop nih ke akhirnya apotekernya itu melaporkan kasusnya ini. Nah jadi apotekernya itu menyalahkan tuan ini untuk menghentikan obat itu dan diganti dengan obat yang lain. Jadi sekarang kami misalnya masyarakat gimana menanggapi hal tersebut kalau kita kena. Tapi dibalik lagi kayak vaksin tadi temennya bilang kalau kayak panas itu tapi memang semua orang kena. Tapi kalau ADR ini hanya beberapa orang dan kita pun nggak tahu siapa yang akan kena. Gitu. Kalau nggak pernah dengar abortus itu kan sudah ditarik lagi. ya betul Ya kayak itu. Kenapa baru tahunya sekarang? Karena baru tahu efeknya. Terus baru ketemu kasusnya ini. Ada itu ya sekarang kami dari masyarakat umum melaporkannya hanya ke tenaga kesehatan saja. Itu jadi tenaga kesehatan nanti akan melaporkan ada yang online sama offline. Seperti yang ini ada kalau kita kesehatan secara online sama offline. untuk Intinya melaporkan ke BPOM, nanti BPOM melaporkan ke WHO. Jadi WHO nanti yang mendata berapa banyak yang kena ADR obat dari langsung. Kalau sudah banyak banget, ya harus dihentikan dan cari obatnya seperti yang tadi Pak. dosis tinggi ADR ini? Enggak, normal ya. normal ya. Jadi ADR-nya kalau misalnya Bapak minum obat dan ini minum obat, jadi obatnya sama lansoprazol 30 mg, lansoprazol 30 mg. Jadi yang cuma kena efek samping itu Bapak aja, yang ini enggak.
nggak semua yang kena efek samping. Jadi ADR itu cuma efek samping mengenai satu orang saja, tidak semua sama mengenai efek sampingnya. Dan Kayak alergi obat berarti ya. Itu modelnya ya, mirip-mirip gitu ya. Nanti efeknya lebih parah. jadi kejadian yang tidak diinginkan. Penyuluhan itu kan kebanyakan orang-orang bilang alergi nih gitu. Iya, kebanyakan gitu loh. Kebanyakan kelihatan alerginya, biasanya batu ini nggak boleh alerginya cepat dia, kacau gitu, cepat dia biasanya. Tapi kayak vaksin kan semua orang kena efeknya Ya, panas, gitu sama panas, pegal-pegal badannya biasanya gitu ya. Penyuluhannya mengenai ADR. Penyuluhan tentang ADR, di mana ADR itu merupakan adverse drug reaction. Jadi apakah ibu sudah tahu apa itu ADR? Jadi ADR itu bisa dibilang efek samping. Cuman bedanya efek samping dengan ADR itu, ADR ini bisa timbul pada nggak semua orang bisa timbul, sedangkan efek samping itu bisa timbul pada setiap orang. Misalnya ibu menggunakan lansoprazol dan ibu juga menggunakan lansoprazol. Jadi ibu ini nggak kena efek samping, cuma ibunya aja. Jadi intinya tuh efek samping itu bisa diprediksi, sedangkan ADR ini tidak bisa diprediksi. Jadi ada juga kasus di luar Bali yang terkena ADR di mana dia menggunakan lansoprazol 30 mg. Jadi efek samping yang ditimbulkan itu kerapotan dan nyeri bahu pada malam hari. Jadi untuk mengukur skala nyerinya itu bisa digunakan analisis radio, di mana menggunakan skala nyeri 0 sampai 9. Jadi analisis yang didapat dari radio ini 9, jadi dapat dilakukan bahwa si pasien mengalami ADR. Jadi sama juga seperti vaksin, kan biasanya kalau orang vaksin itu efek sampingnya demam, jadi beda dengan ADR, jadi kayak gitu beda. Ya ADR lebih terlalu merugikan sampai bisa kematian. Ya kan banyak kasus yang anak kecil kebanyakan karena kan tubuhnya bertahun-tahun kemudian kita harus kebanyakan masyarakat ini tuh soalnya alergi obat. Jadi kak vaksin kayak ini bilang semua kena kan panas, atau tubuh badannya pegel-pegel bisa. Tapi kalau ada yang sendiri memang nggak pernah kena. Jadi ya tetap kita harus melaporkannya, karena apa, takutnya ada lagi yang kena. Kita laporinnya ke BPOM, tapi laporin adalah ke tenaga kesehatan. Nah, kita sebagai masyarakat ini hanya melaporkan aja, misalnya ke dokter, dok saya kena alerginya kayak gini. Kalau salah gimana dok? Pasti banyak ibunya, kemarin ada menemukan apa aman kayaknya. Jadi baru nanti dihitung skalanya, kalau sudah parah sekali dilaporkan. Nah, jadi obatnya mana, yang membuat produksinya kembali kayak abortion kemarin kan dari itu karena adanya bahan yang mengawasi efek samping timbul pada ada botol baru, tapi ada logonya diganti dari logo biru jadi logo merah, karena itu merupakan obat keras yang putih diletakkan di dokter. Ini kebetulan ada tugas tentang penyuluhan tentang ADR. Sebelumnya sudah pernah tahu tentang ADR? Sudah pernah dengar? Belum gitu? Belum pernah dengar gitu. Jadi ADR itu kepanjangannya adverse drug reaction. Adverse drug reaction itu mirip seperti ini, efek samping obat. Ya. Contohnya kalau efek samping obat itu kan contohnya kemarin kayak vaksin itu, habis vaksin itu ada pegal, ada orang-orang yang Ada demam, gitu. Itu kan efek samping obat. Kalau ADR niki dia ke efek samping obat, tapi obatnya ini masih dalam dosis normal. Jadi belum diketahui efek sampingnya. Misalkan kita minum, kan contohnya wenten di dan obat itu lansoprazol. Lansoprazol. Ya, untuk obat lambungnya efek sampingnya kan belum diketahui. Tapi pada kasusnya Niko, contoh kasusnya Niko, diterangkan bahwa orang ini kasusnya Niko
Sedangkan kalau orang niko terkena miopati niko kayak sejenis nyeri pada bahu. Ya. Niko Terlalu keras nih. terlalu keras. Tidak keras. Ini terlalu keras. Terlalu keras. Ya. Itu ada contohnya adverse drug reaction yang dijelaskan. Terus Jadi kan biasanya enggak, misalnya saya minum lansoprazol, bapaknya ini saya kena terlalu keras nih ke ADR-nya ini, itu yang disebut ADR. Bapaknya nggak pernah saya ingat. Kalau pasti semua kena nih. ya. Demam, habis itu kadang-kadang gatal. Tapi kalau ADR ini hanya beberapa dan kita nggak tahu siapa yang paling. Ya, ya. Sesuai dengan kondisi tubuh. Iya, Oke. ini ada kasusnya. Ya. Jadi dia banyak kedekarnya harusnya pokoknya dihentikan dan diganti. Nanti dia tenaga kesehatan harus melaporkan Ya, ya. kejadiannya seperti itu. Nanti dilaporin ke BPOM, nanti BPOM yang mengurus. Ya. Tenaga kesehatannya yang mengurus. Jadi hanya sekedar info aja, ada secara online Ya. yang namanya elektromeso, itu monitoring efek samping obat. Secara online-nya, offline-nya ada juga. Tapi ini yang bertugas adalah tenaga kesehatan. Jadi kita masyarakat umum hanya melaporkan saja. Ya, melaporkan saja Mas ya. Kalau terjadi kasus seperti ini. Ya. Yang penting Kalau misalnya terjadi kasus ini cara mengatasi di sini. Ini dia apa yang dilakukan cara nanti kalau pengawasannya terjadi kasus seperti itu. hanya kalau mau masyarakat Pertolongan pertamanya itu gitu. langsung ke dokter. Langsung ke dokter. Langsung, karena kita kan bingung apa mau Ya. dikasih ini. Ya, langsung dokter Lebih ya. baik langsung Kirain ke pakai minum kesehatan. air banyak. Semua penyelesaian dengan Oh, kita tidak bisa ya. Ya, ya. nanti dokternya kasih tahu kan dia bisa prediksi oh ini berat Iya. Ya. karena aja pakai sekedar Iya. itu. Oke.